Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1304 sampai tahun 1306. Ras penyihir adalah ras yang suka berperang. Kevin Ye telah mengetahui hal ini sejak zaman dahulu. Namun, berdiri di tengah udara kota langit dan melihat ke bawah, Kevin Ye masih bisa merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya. Tampaknya dia dipengaruhi oleh 18 roh surgawi dan roh jahat. Pada saat ini, roh 9 putaran Kevin Ye mulai berlari, dan aura kacau di seluruh tubuhnya mulai berhenti. Itu melonjak liar. Saat ini, di taman belakang kota langit, dia melihat saudaranya Don Howard Zhang terbang keluar sambil membawa tongkat. Wajah Tugang dipenuhi dengan kemarahan dan kegembiraan. Tugang, yang masih duduk di halaman, melompat berdiri. Tubuhnya sangat cepat, dan gerakannya terbuka lebar dan lebar. Dia membuka prasasti dengan satu tangan dan menyerang Howard Zhang dengan ganas. Masih berjuang untuk kekuatan, tanpa tindakan mewah, sederhana dan kasar. Melihat Tugang tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, Howard Zhang tidak samar-samar. Namun, di hadapan Tugang, Howard Zhang tidak menganggap enteng Tumeng seperti yang dia lakukan. Pada saat itu, Howard Zhang mengerahkan 12 poin semangatnya, memasukkan naga merah di tangannya ke tanah, dan kemudian berkata dengan keras, "Baiklah, bukankah itu hanya kekuatan? Aku akan menemanimu. Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung." Setelah itu, Howard Zhang bergegas maju dengan cepat dan mengubah telapak tangannya menjadi tinju. Tinjunya langsung mengenai kedua telapak tangan Tugang. Hanya mendengarkan seluruh taman belakang terdengar suara gemuruh, Tugang dan Howard Zhang langsung bertarung di satu tempat. Pada saat ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pertarungan antara kedua orang itu adalah pertarungan kekuatan murni. Tidak ada yang lain. Pertarungan seperti itu adalah bahwa angin barat menang atas timur, atau angin timur menang atas angin barat. Tidak ada kemungkinan lain. Tubuh kedua orang itu sangat berlawanan, berdiri di tengah-tengah susunan dewasa 18 ibu kota, dan tidak ada yang akan membiarkan siapapun. Waktu tampaknya memadat. Hanya setelah 3 atau 4 detik kekuatan Howard Zhang menjadi lebih baik. Di bawah pemboman tinjunya, Tugang mundur berturut-turut. Namun, tepat saat Tugang hampir pingsan, Tumeng di satu sisi melangkah maju lagi dan berkata, "Saudaraku, aku akan membantumu." Setelah itu, Tumeng segera bergerak maju dan mendorong telapak tangannya ke punggung Tugang. Howard Zhang merasakan banyak tekanan. Namun, Howard Zhang tidak menyerah pada semangat juang klan Wu. Howard Zhang mendengus dingin, "2, bagus. Hari ini, bahkan jika kalian 18 pergi bersama, aku tidak takut." Setelah berkata demikian, Howard Zhang segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Ia melihat tubuh bagian atas buah merahnya segera muncul kilau keemasan, dan seluruh tubuh Howard Zhang tiba-tiba mulai berubah. Tinggi awalnya 1,78 meter tiba-tiba naik menjadi lebih dari 2 meter, berdiri di tengah kerumunan seperti raksasa. Tubuh emas. Kevin Ye melihat itu adalah desisan dingin. Tubuh emas Howard Zhang yang Kevin Ye pernah lihat sebelumnya, tetapi tingginya hanya sekitar 2 meter. Sekarang Howard Zhang telah melepaskan tangan dan kakinya, dan tubuh emas penyihir itu telah melonjak hingga kurang dari 3 meter. Ini membuat Kevin Ye mulai meragukan apakah pemimpin dari 18 formasi dewasa memiliki kekuatan tubuh emas Howard Zhang. Setelah Howard Zhang memperlihatkan tubuh emasnya, kekuatannya secara alami melonjak. Tinjunya terus bergerak maju dan meraung. Tugang dan Tumeng sama sekali bukan saingan, dan langsung dibombardir keluar. Di tengah kerumunan saat ini, Li Ping tidak dapat menahannya lagi. Dia melompat dan berkata, "Aku akan menemuimu. Aku juga akan ikut. Aku juga akan ikut." Untuk sementara waktu, taman belakang seluruh kota langit dipenuhi dengan semangat perang. Hampir semua 18 macan tutul terbang dan Sirius keluar untuk bertarung dan menendang Howard Zhang. Meskipun Howard Zhang memiliki tubuh emas untuk melindungi tubuhnya, dia masih memiliki 2 tinju dan 4 tangan. Secara khusus, kelompok Sirius dan macan tutul, setelah lama berlari masuk, telah saling memahami secara diam-diam. Setelah beberapa gerakan, Howard Zhang dikalahkan. Setelah mundur sejenak berturut-turut, Howard Zhang sangat marah dan berteriak nyanyian naga merah. Tongkat besi, yang seluruhnya berwarna merah, terbang dari tanah dan melompat ke telapak tangan Howard Zhang. Dengan senjata ajaib nyanyian naga merah, kekuatan Howard Zhang tampaknya seperti ikan di dalam air. Mengayunkan nyanyian naga merah di tangannya, Howard Zhang Li bertarung melawan 18 macan tutul terbang dan Sirius. Meskipun dia masih menderita kerugian, jelas bukan seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Ribuan jin batang besi di udara, suara nyanyian naga tak henti-hentinya bergema di angkasa. Pertarungan yang mengguncang bumi ini telah berubah dari adu kekuatan di awal menjadi adu jurus, tenaga, mana, dan stamina. Howard Zhang lebih berani dari sebelumnya. Namun, semakin mereka bertarung, semakin mereka takut.
Beberapa orang tidak dapat menahan nyanyian naga merah Howard Zhang dan terhempas satu persatu. Dalam pertarungan seperti itu, Howard Zhang tidak akan pernah memiliki keuntungan. Tidak peduli jumlah atau formasi, Howard Zhang tidak memiliki keuntungan. Namun sekarang, dengan bantuan Red Dragon Yin dan pemahamannya tentang tongkat sihir penunduk yang diajarkan oleh Kevin Ye, Howard Zhang lebih mampu bertarung seperti ikan di air, dan semakin banyak dia bermain, semakin dia menang. Awalnya, dia ditekan di mana-mana. Kemudian, dia seimbang, dan sekarang Howard Zhang mulai bertarung melawan 18 orang dengan satu tongkat. Semua ini membuat Kevin Ye merasa sangat senang dan juga sedikit takut. Kevin Ye senang bahwa kemampuan bertarung bawaan dan kemauan bertarung Howard Zhang memang kuat. Dan Kevin Ye terkejut bahwa susunan dewasa 18 modal yang telah dia kembangkan begitu rentan. Melihat perlahan, Kevin Ye tiba-tiba tertawa getir, menggelengkan kepalanya dan berkata, benar saja, waktu latihannya terlalu singkat dan fondasinya tidak stabil seperti Haozi. Jelas, Kevin Ye, seorang sosok setingkat abu tulang, dapat melihat inti masalahnya sekilas. Kita harus tahu bahwa Kevin Ye lebih memperhatikan susunan 18 roh surgawi, yang merupakan metode kemenangan klan penyihir kuno. 3 formasi terkuat di zaman kuno adalah susunan bintang 365 dan susunan pangu. Namun, Kevin Ye mengabaikan satu hal. Meskipun susunan itu kuat, itu hanyalah sebuah formasi. Selain susunan itu, kemampuan bertarung dan keterampilan bela diri dari 18 orang itu agak biasa-biasa saja. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan kasar di udara, itulah alasan mengapa mereka tidak dapat menang melawan Howard Zhang sendirian. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka tidak dapat mengalahkan Howard Zhang. Yaitu, roh jahat dari susunan dewasa 18 ibu kota tidak berpengaruh untuk menekan dan menghalangi Howard Zhang. Sebaliknya, itu menambah kekuatan 3 poin Howard Zhang. Bagaimanapun, Howard Zhang juga seorang penyihir, dan juga keterampilan wushu. Jika Howard Zhang bukan orang yang berada di lingkaran pertempuran hari ini tetapi orang lain, saya khawatir dia tidak akan seberuntung itu. Menyaksikan perang itu juga melihat setengah lingkaran, pada saat itu Kevin Ye akhirnya tidak dapat menahannya, berbisik, hentikan semuanya. Bab 1305. Di taman belakang kota langit, pertempuran yang meriah berakhir tiba-tiba dalam kata-kata Kevin Ye. Howard Zhang sudah berada di atas angin saat ini. Selama Anda memberinya waktu setengah jam, nyanyian naga merah Howard Zhang akan dapat menyapu semua yang ada di depannya. Kelompok 18 orang Flying Leopard dan Sirius benar-benar bukan lawan Howard Zhang. Sayangnya, saat ini, Kevin Ye muncul dan mengganggu proses perang. Untuk sesaat, taman belakang seluruh kota langit kembali sunyi. Pada saat ini, 19 orang yang berdiri di taman belakang melihat ke udara satu demi satu. Mereka melihat sosok yang melayang seperti peri, jatuh perlahan dari langit, tidak meninggalkan debu. Meskipun Kevin Ye seperti itu adalah pakaian kasual, tetapi di mata semua orang, masih ada semangat seperti abadi. Segera, sosok Kevin Ye jatuh ke kerumunan, mengisolasi Howard Zhang dan kelompok 18 anggota Flying Leopard dan Sirius. Melihat Kevin Ye, kedua belah pihak yang telah bertarung dengan keras segera melangkah mundur. Kakak Ye. Beberapa daun. Kelompok orang ini memandang penampilan Kevin Ye dengan sangat hormat, juga tidak berniat untuk bergerak lagi. Dan mata Kevin Ye pertama-tama melirik Howard Zhang, dan dengan lembut mengucapkan dua kata, tidak buruk, tidak buruk. Kemudian, mata tajam itu sekali lagi tertuju pada kelompok 18 macan tutul dan Sirius. Tampaknya mereka tidak berani menghadapi mata Kevin Ye. Li Ping Tugang Tumeng dan yang lainnya segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Tetapi Kevin Ye terus merendahkan dan berkata, saya sudah lama tidak melihat kompetisi yang mendebarkan seperti ini. Tetapi di kota langit saya, tidak apa-apa untuk mengadakan kompetisi. Tetapi saya harap Anda tahu bahwa Anda semua adalah orang-orang saya. Saya tidak ingin Anda memiliki kerenggangan karena kompetisi seni bela diri. Apakah Anda mengerti? Jelas, kata-kata Kevin Ye memiliki makna yang mendalam. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak buta. Tepat setelah Howard Zhang dan kelompok macan tutul terbang dan Sirius mulai bertarung, kedua belah pihak jelas telah memulai api yang sebenarnya. Untungnya, kedua belah pihak lebih memperhatikan kata-kata Kevin Ye. Ya, saudara Ye, aku hanya sedikit keterlaluan. Aku minta maaf. Howard Zhang dan Kevin Ye akhirnya saling mendekat. Begitu Kevin Ye mengatakan ini, Howard Zhang mengerti maksudnya dan memimpin dengan permintaan maaf yang lembut. Sikap Howard Zhang membuat Li Ping dan yang lainnya merasa semakin malu. Sebagai pemimpin Flying Leopard dan Sirius, Li Ping juga segera berdiri dan berkata, ini, itu, Ye Sao, ada yang salah dengan kita sekarang. Kita tidak bisa menyalahkan saudara Zhang. Kita terlalu peduli siapa yang menang. Kita juga harus meminta maaf kepada saudara Zhang. Kevin Ye cukup puas dengan sikap kedua belah pihak. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kita semua adalah orang-orang kita sendiri.
Kita tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kata-kata sopan seperti ini. Ada baiknya untuk memahami beberapa hal dan standar dalam pikiran. Mengenai kompetisi seni bela diri, kita harus lebih serius. Hanya dengan terus belajar dari satu sama lain, kita dapat membuat kultivasi kita lebih halus. Setelah itu, mata Kevin Ye tiba-tiba tertuju pada Li Ping. Mendengar perubahan nada bicara Kevin Ye, Li Ping terkejut dan berdiri di depan kerumunan dengan keringat dingin dan berkata, "Ya, Ye Sao. Aku telah memperhatikan kompetisi antara kamu dan Hao Xi ini untuk sementara waktu. Aku tidak mengerti mengapa kamu tidak menggunakan susunan Dewa Langit Sibadu untuk menyerang. Dalam pertempuran tadi, meskipun dikatakan bahwa kelompok 18 macan tutul terbang dan Sirius memang dalam formasi, mereka tidak mengerahkan kekuatan susunan roh surgawi 18 untuk menyerang Howard Zhang. Jika mereka menggunakan susunan untuk menyerang secara langsung, aku khawatir bahkan Howard Zhang yang memegang naga merah Yin tidak akan menjadi lawan dari 18 orang ini." Li Ping mengira Kevin Ye ingin menyalahkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Kevin Ye menanyakan hal ini, yang membuat Li Ping merasa tidak siap. Li Ping ragu sejenak dan berkata, "Kembali ke Ye Sao, kita memiliki keunggulan dalam jumlah orang sebanyak 18-1. Kalau begitu, kita perlu memulai formasi lagi. Ini terlalu menggertak bagi kita." Menggertak. Kevin Ye benar-benar bertanya balik, dan kemudian berkata dengan jijik, "Li Ping, alasan mengapa aku memberimu formasi 18 roh surgawi adalah karena kamu adalah satu kesatuan. Hanya ada 18 dari kalian, apakah kamu menghadapi Howard Zhang hari ini atau menghadapi ribuan pasukan besok? Jadi aku harap kamu akan ingat bahwa kamu tidak akan pernah sombong terhadap musuh di masa depan. Kamu akan selalu menjadi satu kesatuan. Jangan memandang dirimu secara terpisah. Jika kamu selalu memiliki ide seperti itu dalam pikiranmu, kamu tidak akan pernah bisa berlatih formasi 18 dewa dan roh jahat, mengerti?" "Ya, Ye Sao, aku mengerti." Pertanyaan kedua. Tanpa terlalu menekankan, Kevin Ye mengangkat jarinya dan berkata lagi, "Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu mengapa kamu gagal hari ini?" Li Ping tampak bingung dan berpikir sejenak lalu berkata, "Pertama, kita terlalu sombong, kedua, kita belum cukup baik. Kita masih perlu berlatih keras." Jelas, kata-kata Li Ping hanyalah omong kosong belaka. Mendengar jawaban Li Ping, Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, kamu tidak melihat akar permasalahannya. Meskipun sekarang kamu dianggap sebagai praktisi, kamu hanya berlatih formasi Saroh Surgawi 18 modal. Meskipun formasi ini kuat dan dapat memberimu kekuatan tak terbatas, tidak seorang pun dari kalian tahu bagaimana menggunakan kekuatan dalam tubuhmu sekarang. Dengan kata lain, yang kurang darimu adalah pengalaman tempur dan seni bela diri." Setelah terdiam beberapa saat, Kevin Ye melanjutkan, "Fisikmu sebanding dengan seorang prajurit di alam bawaan, tetapi kamu memiliki harta tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Karena masalah ini telah terungkap, adalah tanggung jawabku untuk membantumu menyelesaikannya. Kamu akan kembali untuk beristirahat malam ini. Mulai besok, kamu akan datang kepadaku untuk memilih keterampilan yang tepat untuk kamu latih. Aku akan menguji efektivitas tempurmu dalam sebulan." Mendengar kata-kata Kevin Ye, Li Ping dan yang lainnya terbelalak dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Tetapi segera seseorang di antara kerumunan itu menjawab, "Terima kasih, Ye Sao. Terima kasih banyak, Ye Sao." Tiba-tiba terdengar suara terima kasih tiba-tiba, Kevin Ye muncul di taman belakang. Namun, Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangan kepada Howard Zhang dan pergi. Di bawah sinar bulan yang gelap, Kevin Ye dan Howard Zhang berjalan berdampingan di Taman Kota Langit. Howard Zhang tidak berbicara. Namun, Kevin Ye tersenyum dan berkata, "Kenapa, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatiku." Howard Zhang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Belum. Kamu dan saudaraku sudah saling kenal sejak lama. Apa yang kamu pikirkan dengan hati-hati? Itu semua tertulis di wajahmu. Aku tidak bisa melihatnya." Howard Zhang menghela nafas dan melihat kembali ke taman. Tampaknya dia tidak senang bahwa Kevin Ye begitu mementingkan macan tutul terbang dan Sirius. Namun, ini juga sifat manusia, tidak ada yang bisa disalahkan. Namun, tepat ketika Howard Zhang hendak mengatakan sesuatu, sebuah teriakan datang dari gerbang Kota Langit. "Kevin Ye, kamu bajingan, keluar dari sini, keluar dari sini." Mendengar suara yang familiar itu, Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata, "Orang ini benar-benar tepat waktu. Aku tidak menyangka orang ini datang langsung ke pintu di tengah malam." Bab 1306. Saat ini, sudah malam ketiga. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan Kota Langit dan berhenti di gerbang kota dan memarahi Kevin Ye. Hanya pangeran dari timur, pemimpin pedang biru, Charlie Qin. Kota Langit di bawah malam masih penuh dengan lampu. Di ruang tamu Kota Langit, Kevin Ye bersandar malas di sofanya, sementara Howard Zhang berdiri di belakang Kevin Ye. Adapun Charlie Qin, dia menatap Kevin Ye dengan wajah hitam.
Yang paling penting adalah bahwa Charlie Kin masih mengenakan topi 4 perbedaan di dahinya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Tentu saja, di tengah malam, Charlie Kin tidak bisa datang ke Kevin Ye sendirian. Dia datang dengan seorang pembantu. Di sebelah kirinya berdiri Gigi Serigala, di sebelah kanannya berdiri Nalanchinger, dan di belakangnya berdiri Elang. Sejak memasuki kota langit, Charlie Kin selalu menjadi wajah hitam, yang terlihat sangat suram, jadi dia telah melihat Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tersenyum dan mencicipi teh di tangannya, lalu dia berkata kepada Charlie Kin, puer terbaik di Yunan Selatan, apakah kamu ingin meminumnya? Charlie Kin mendengus dan berkata, apakah menurutmu aku masih ingin minum teh? Kevin Ye, sambil tersenyum, berkata, sepertinya Kapten kita Kin datang ke rumahku yang sederhana sepanjang malam untuk menjebak seorang guru dan melakukan kejahatan. Kevin Ye, jangan mengolok-olokku. Setelah berkata dengan sangat marah, Charlie Kin melepas topi di kepalanya dan memperlihatkan lingkaran emas yang berkilauan. Melihat penampilan Charlie Kin saat ini, Howard Zhang, yang berdiri di belakang Kevin Ye, mendengus hampir tanpa tertawa. Charlie Kin berdiri, menunjuk ke lingkaran emas di kepalanya, dan berkata, apa yang harus aku lakukan dengan benda ini? Jika hari ini kamu tidak melepaskannya untukku, aku belum selesai denganmu. Kevin Ye melihat Charlie Kin sangat marah. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Kapten Kinmu padaku. Aku. Ketika Kevin Ye menanyakan beberapa hal kepada Charlie Kin, tetapi segera Charlie Kin berkata dengan marah lagi, aku, jika kamu tidak melepaskan benda ini untukku, aku akan memakannya di sini dan tinggal bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanku. Kata-kata Charlie Kin yang tidak tahu malu tidak hanya membuat Kevin Ye, tetapi juga Gigi Serigala dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, Charlie Kin adalah orang suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati para pemain pedang biru ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa kapten akan bertindak seperti bajingan, semanis anak kecil. Saat ini, Nalanchinger juga membantu Charlie Kin untuk berbicara dan berkata kepada Kevin Ye, aku bilang kamu penjahat. Kamu selalu menggertak pemimpin tim kami sepanjang hari. Senjata ajaib ini disempurnakan olehmu. Kamu pasti punya cara. Melihat wajah merah muda Nalanchinger, Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, ada cara, tetapi aku tetap mengatakan bahwa, begitu benda ini diturunkan, dia tidak akan bernasib sama denganmu lagi. Kamu bisa memikirkannya. Jelas, Kevin Ye mengatakan ini kepada Charlie Kin. Jika Kevin Ye mengatakan ini beberapa jam yang lalu, Charlie Kin pasti akan melepaskan lingkaran emas itu tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, sebagai pemimpin pedang biru, dia tidak bisa membawa lingkaran emas di kepalanya sepanjang hari. Ini masalah harga diri. Tetapi sekarang setelah Charlie Kin melihat kekuatan senjata ajaib ini, dia tidak ingin kehilangannya. Sambil melambaikan tangannya, Charlie Kin berkata, aku masih menginginkan senjata ajaib ini, tetapi aku tidak bisa begitu saja menempelkannya di dahiku seperti ini. Aku tidak peduli. Kamu harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Charlie Kin membuka mulutnya dan bermain nakal lagi. Kevin Ye menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan gembira, lalu berkata, Kapten Kin, Anda ingin kuda itu berlari lagi dan membiarkan kuda itu tidak makan rumput. Apakah ada hal yang baik di bawah hari ini? Selain itu, bahkan jika ada hal seperti itu, Anda tidak dapat mengambilnya sendiri. Melihat Kevin Ye saat ini, dia masih dalam suasana hati untuk mengolok-olok dirinya sendiri. Dalam hati Charlie Kin, ada 200 orang yang tidak mau. Saya tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir, atau aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Sekarang setelah dia mempermainkan kulitnya, Charlie Kin hanya bermain sampai akhir. Dan Kevin Ye terengah-engah dan berkata, aku masih bertanggung jawab sampai akhir, seolah-olah aku punya sesuatu denganmu. Kamu. Atas lelucon Kevin Ye, Charlie Kin sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa memegang tangannya di lengannya dan tidak menahan napas. Dan dialog antara Kevin Ye dan Charlie Kin adalah untuk membuat Gigi Serigala dan yang lainnya yang datang bersama Charlie Kin menunjukkan senyuman. Bagaimanapun, Charlie Kin terkenal dengan wajah besinya yang kejam. Mereka belum pernah melihat Charlie Kin menunjukkan ekspresi seperti itu di depan siapapun. Bahkan lelaki tua dari keluarga Qin, Qin Haitong, tidak bisa melakukannya. Menghadapi penampilan Charlie Kin yang marah, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan lakukan hal ini saja, dan belajarlah untuk marah. Ini bukan gaya pangeran timurmu. Mendengar ejekan Kevin Ye, Charlie Kin tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tampaknya di hadapan Kevin Ye, dia tidak punya cara lain selain marah. Sambil mematuk puer dengan lembut, Kevin Ye melanjutkan, kamu hanya ingin melepaskan lingkaran emas dari kepalamu, dan itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun, kamu harus menemukan alasannya dari dirimu sendiri.
Kamu dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Orang lain tidak dapat membantu. Apa yang dapat saya lakukan? Melihat bahwa Kevin Ye memiliki solusi, Charlie Qin tiba-tiba memiliki semangat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Caranya sangat sederhana. Bagaimanapun, senjata ajaib ini adalah senjata ajaibmu. Jika kamu tidak setuju dengannya dari lubuk hatimu, dia tidak akan mendengarkanmu. Kapan kamu mengakuinya di dalam hatimu, jika kamu setuju dengannya, dia akan mendengarkanmu secara alami. Ketika kamu ingin pihak lain menjadi persegi, jika kamu ingin dia menjadi bulat, dia akan menjadi bulat. Sesederhana itu. Wajah Charlie Qin tidak dapat menentukan saluran. Sederhana dan sederhana untuk dikatakan, dan rumit untuk dikatakan, itu tergantung pada mentalitasmu. Jika kamu telah begitu muak dengan pengikatan kepalanya, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya dalam hidupmu. Ini. Mata Charlie Qin berputar 2 kali, apa yang harus aku lakukan secara spesifik? Kevin Ye berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kau lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Apa maksudmu? Ketika dia tidak ada, dia harus makan dan minum, dan dia tidak takut untuk membawanya menemui orang. Itu saja. Ini. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin segera menunjukkan ekspresi malu. Namun, Kevin Ye tidak memiliki cara yang baik, baiklah, aku sudah memberitahumu apa yang harus diberitahukan. Pada akhirnya, itu adalah urusanmu untuk melakukannya. Setelah itu, Kevin Ye bangkit dan berkata, tidak terlalu pagi. Aku harus beristirahat. Jika kamu ingin tinggal di sini malam ini, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah itu, Kevin Ye bersiap untuk bangkit dan naik ke atas, tampak seperti dia tidak ingin mengurus Charlie Qin lagi. Namun, pada saat ini, Charlie Qin tiba-tiba berteriak, tunggu, tunggu, Kevin Ye, jangan terburu-buru, aku punya hal lain untuk dibicarakan denganmu. Ada hal lain. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu sudut mulutnya menunjukkan senyum licik.